Jadi setelah itu baru dia kayak mikir, oh iya bener ya. Tapi dia nggak akan ngakuin karena satu, Taurus itu orangnya gengsian. Jadi dia nggak akan minta maaf atas kesalahan yang dia telah perbuat. Dia akan Taurus itu kelihatannya keras, tetapi ketika berhadapan dengan bos atau atasan dia tuh kayak langsung mengkerut, gitu kecil banget. Hai guys, balik lagi sama gue Arby Fembria. Cus, memperkenalkan diri, yang apa-apa lah yang belum kenal. Perkenalkan sekali lagi, gue Arby Fembria. Buat teman-teman TikTok, thank you so much yang udah support gue. Akhirnya gue bisa bangun YouTube gue lagi. Kita bahas-bahas zodiak di sini, jangan di TikTok. Karena TikTok durasinya cuma 1 menit, di sini bisa lama. Jadi kalian bisa puas dengerin kita kupas semuanya. Oke, ini maksud gue, ini sesuai dari janji yang pernah gue bilang bahwa gue akan bahas zodiak di sini, dan kali ini giliran Taurus. Dan ini merupakan request dari gue, hanya nyebutin 3 top besar yang udah request ya, dari @Nurussyah, @Afriandidoni, dan @Brilliantyoga. Ribet ya. Oke, sesuai janji gue bakal kupas habis mengenai Taurus. Oke, Oke, buat teman-teman yang belum sempat nonton video yang kemarin nih, gue bagiin linknya nanti di bawah ini videonya ini ya. Itu perpisahan gue dengan TikTok. Untuk sementara waktu sih, kayak gue lagi mencari sesuatu hal yang membuat gue pengen balik. Well, sekarang sih gue masih fokus di TikTok sekolah sih, merupakan bisnis gue. Oke, guys, kita mulai membahas mengenai Taurus. Oke. Kita bahas Taurus secara umum dulu ya. Taurus ini adalah salah satu zodiak berelemen tanah yang biasanya lahir antara bulan April dan Mei. Karakteristik Taurus itu adalah dia tuh orangnya tuh terkenal dengan keras kepalanya, stubborn. Jadi dia itu tuh kayak selalu bertahan dengan pendapatnya. Taurus ini merupakan zodiak yang bergerak melalui logika. Ada sedikit perasaan, tetapi yang dominan adalah logika. Jadi kalau misalnya kalian berbicara dengan Taurus atau melakukan pendekatan, baik teman, baik pacaran atau lagi gebetan, itu tuh kayak kalian harus sadar bahwa Taurus itu sangat menggunakan logika. Menurut Taurus itu ada untungnya bagi dia akan take it. Dan kalian harus melakukan pendekatan tuh melalui penjelasan yang notabene harus terperinci dan masuk ke logikanya dia. Karena kalau misalnya secara empati, Taurus itu jarang banget aku lihat menggunakan empati, tetapi lebih ke bagaimana dia mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Untuk asmara, Taurus ini adalah bintang yang menurut aku setia. Tetapi ya kalau dibilang 100% ya belum tentu setia 100%. Kenapa? Karena ya apalagi yang cowok ya, ada sedikit dimana ketika dia nggak nyaman dengan hubungan, Taurus itu bisa traveling, dalam artian kayak ya udahlah kita cek ombak dulu. Nah itulah Taurus. Buat cewek gimana sih? Cewek juga kemungkinan ketika dia udah ngerasa nggak nyaman banget dengan hubungannya, ketika ada yang ngedeket ke dia akan membuka. Dan aku kan pernah juga dekat sama cewek Aquarius, pacaran juga. Dan for your information, dia itu waktu itu masih punya pacar, tapi ya karena hubungannya udah nggak lancar, mendekati putus, ya udah akhirnya dia putusin dan ke aku. Itu sih. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang kesetiaan ya balik lagi tergantung kondisi dari hubungan tersebut. Tetapi yang aku nilai dari Taurus ini zodiak yang cukup setia, karena dia bisa menjaga perasaannya kepada pasangan. Sensitivitas, Taurus ini agak sedikit kurang sensitif, kurang peka dengan pasangan terutama. Temen juga sama sih, dia agak kurang peka. Karena dia ini tipikal yang aku tadi udah jelasin bahwa dia mendekati melalui logika. Jadi kayak kalau sesuatu hal yang tidak dimention atau dijelaskan ke dia nggak akan kayak ngerti gitu loh. Jadi
kalian kalau misalnya punya pasangan atau teman Taurus kan harus jelasin secara detail, balik lagi pakai yang logika walaupun itu pasangan gitu. Taurus akan terima. Dan biasanya yang agak sedikit menyebalkan dari Taurus itu adalah harus berargumen dulu, dalam artian kayak berantem dulu. Berantemnya bukan berantem yang bener-bener berantem yang kayak hate speech atau membenci gitu ya, tetapi kayak dia tuh seneng banget membuat suatu argumen yang dipertahankan oleh dia yang dia sendiri pun kadang nggak tahu argumen itu bener apa enggak. Dan kadang tuh kalau misalnya dia ketemu sama orang yang bener, pasti dia kayak yang tetap kekeh karena gengsi ya. Dan akhirnya ya udah. Dan harus drama dulu, berantem dulu, beda argumen. Jadi setelah itu baru dia kayak mikir, oh iya bener ya. Tapi dia nggak akan ngakuin karena satu, Taurus itu orangnya gengsian. Jadi dia nggak akan minta maaf atas kesalahan yang dia telah perbuat. Dia akan diem, gengsinya gede. Tetapi dia akan berubah. Jadi kalau kalian punya pasangan Taurus, kok kesel ya? Tiap apa-apa kok beda argumen, ribut, cekcok, selalu kayak pusing gitu loh. Tapi Taurus itu sebenarnya akan ngikutin dan akan berubah untuk kamu. Cuman dia gengsi untuk bilang, sorry yang kemarin kamu bener. Itu kayak big no for Taurus. Dan juga Taurus ini tipikal sebenarnya penyayang. Dia itu selalu nemenin pasangannya, perhatian ke pasangannya. Tapi ada satu hal sih yang menurut aku itu dari Taurus itu suka nyebelin. Adalah mereka itu tuh karena satu nggak peka, satu nggak sensitif. Kadang mereka tuh kan zodiak yang sangat bersosialisasi dengan teman-temannya. Mereka senang bergaul, mereka senang berbicara, mereka senang bersahabat. Dan kadang tuh kalau lagi di forum tertentu, dia tuh kalau bercanda tuh suka nyeletuk seenaknya dan menurut mereka tuh kayak ya udahlah itu joke. Tapi for some people yang sensitif itu kan cukup berbahaya dan aku sendiri kadang juga ngerasa bahwa bercandaannya itu nggak masuk di aku gitu loh. Walaupun dia merasa bercanda karena for me kayak hati-hati ya lihat forumnya gitu, kayak aku kan orang introvert. Kalau dipencandain yang maksud aku di circle yang bukan aku tuh kayak kayak ini bukan aku deh, masa sih bercanda kayak gitu. Jadi kayak menurut aku nggak tepat dan sering banget aku tuh suka sebel, cuman aku diemin. Apalagi pasanganku dulu pernah kayak gitu, aku diemin, akhirnya dia bingung sendiri gitu loh, kamu kenapa kok malah jadi diem gitu, kamu nggak suka cara kamu bercanda gitu loh, is not for me gitu loh. Boleh sih kalau misalnya bercanda di teman-teman yang udah kenal, udah nyaman dan udah pada tahu itu kayak pas. Dan kadang tuh Taurus nggak punya filter. Dan ketika Taurus itu udah kepentok dengan segala hal sesuatu, biasanya Taurus tuh kayak dia tuh cenderung kayak pusing sendiri, ribet sendiri gitu loh, kayak gerusah-gerusuh gitu di dalam hidupnya. Dia tuh kayak nggak nyaman dan nggak jenak, baper. Satu Taurus itu selain baper juga bucin. Apalagi kalau sama pasangan ya, buset, dia kalau misalnya pasangannya udah diem, nggak ngomong, dia bisa senewan sendiri gitu loh. Baper, bucin, suka gerusah-gerusuh. Dan akhirnya dia pasti akan nyari pasangannya dan nanya, kenapa sih kamu diem, kamu jadi malah diberondong terus. Nah, hati-hati buat teman-teman Taurus yang punya pasangan introvert. Jangan diberondong dengan pertanyaan yang membabi buta ketika pasangan lo diem. Mending pendekatan yang lebih halus deh. Soalnya kadang tuh orang-orang sensitif itu tuh kayak yang memang harus pelan-pelan ngomongnya. Dan Taurus tuh orangnya nggak sabaran. Jadi kayak pengennya buru-buru aja gitu loh. Kalau misalnya lihat pasangannya yang nggak sesuai sama dia tuh, dia langsung ngomong gini. Dan kadang tuh Taurus juga suka dipendem. Dia tuh kayak kadang ada beberapa dia daripada ribut atau apa, ini terutama cewek-cewek Taurus, mereka lebih cenderung mendem, lebih cenderung nggak diomongin, yang ada nangis sendiri di kamar, sensitif gitu kan. Itu cewek-cewek Taurus. Kalau cowok-cowok Taurus itu biasanya gerundelan sendiri, ngerti nggak sih? Kayak senewan sendiri, kadang tuh suka belingsatan sendiri. Nah itulah dia. Untuk pertemanan gimana sih Taurus? Taurus tuh cukup setia kawan. Makanya cuman yang jadi masalah sama Taurus tuh kadang kan mereka suka nggak difilter. Kadang menyinggung teman-teman mereka tanpa mereka sadari. Dan teman-teman itu satu persatu itu akan menghilang gitu loh. Kadang malah ada yang balas dan tanpa disadari kena deh gitu loh. Sedangkan Taurus itu sebenarnya kan walaupun dia kayak keras, dia itu kalau ngomong
juga keras, dan kalau argumen juga dia kuat, tetapi dalam hatinya tuh dia tuh kayak lembut gitu loh, kayak sejenis apa ya, Thanos tapi isinya papoy. Itu sih Taurus, itu kayak gitu. Terus Taurus itu cocoknya sama zodiak apa? Sebenarnya aku pelajari dari berbagai macam zodiak ya, yang sukses couple itu tuh biasanya tuh satu elemen. Jadi kalau satu elemen itu lebih gampang ngerti treatment dari pasangannya sendiri. Kayak misalnya kayak dari karakter Taurus yang kayak gitu ketemu misalnya yang satu elemen kayak Virgo, itu tuh nyambung karena dua-duanya bergerak dengan logika. Tetapi si Virgo ini lebih sensitif dibandingkan Taurus. Walaupun memang lebih dominan logikanya, Virgo ini lebih halus. Jadi yang cocok dengan Taurus satu elemen itu ada Virgo sama ada Capricorn. Dan aku lihat banyak banget pasangan-pasangan yang dua itu cocok gitu. Tapi kalau misalnya yang bukan satu elemen cocok nggak? Bisa cocok, itu tuh seperti elemen air. Air sama tanah itu tuh masih satu rumpun, masih bisa ngeblend. Jadi yang cocok ya Pisces, yang cocok tuh Pisces, Scorpio, sama Cancer. Nanti aku akan bahas mengenai kecocokan zodiak itu mungkin di konten yang lain. Oke, kalau misalnya nih aku dengan yang elemen angin atau api. Api itu kan ada Aries, Leo, Sagittarius. Angin itu ada Gemini, Aquarius, sama Libra. Sebenarnya buat teman-teman semua mau sama zodiak apapun tuh bisa gitu loh. Cuman yang jadi masalah itu adalah semakin berseberangan, penyatuan karakter itu membutuhkan proses yang cukup lama dan juga membutuhkan pengertian dan apa ya namanya ya, kayak bisa ngerti dengan treatment masing-masing, bukan sih, kayak lebih beradaptasi dengan karakter masing-masing. Nah itu butuh proses sih. Kalau yang cross ya, yang cross tuh antara air tanah versus api dan angin. Dan kalau misalnya nih aku Taurus ketemu Aries, nah itu tuh akan sedikit berseberangan. Jadi kalau misalnya si Taurus itu egonya dikuatin yang soal tadi keras kepala segala macam, ketemu Aries yang super keras kepala, dan Aries itu tipikal zodiak yang nggak bisa mikir jangka panjang dan kurang sensitif lagi daripada Taurus. Nah itu tuh jadinya Taurusnya akan lebih baper, lebih bucin, dan lebih senewan sendiri. Tetapi seiring dengan waktu kalian harus sadar bahwa sebuah hubungan percintaan itu adanya proses pendekatan dan pengenalan. Kalau misalnya ditanya emang satu elemen itu pasti valid dan bakal nikah ya gitu, kayak jodoh itu di tangan Tuhan, jadi balik lagi. Kalau misalnya belum jodoh ya udah berarti belum gitu loh. Tetapi akan lebih gampang dengan yang satu elemen atau elemen yang serumpun. Jadi kayak nggak akan terlalu banyak masalah sih, karena kalian akan bisa nebak dan gampang banget ketebaknya. Kayak misalnya dulu nih aku pernah pacaran dengan Cancer. Menurut aku tuh kalau misalnya Cancer itu diem lagi butuh waktu, aku tuh ngerti gitu loh, karena ya udahlah emang kayak gitu kok, aku juga kayak gitu, jadi kayak sama-sama. Dan dia gampang ngertiin kalau misalnya aku lagi diem dan butuh sendiri, dia juga nggak senewan, ya udah biasa aja gitu loh. Karena emang kita udah paham, ngerti, sensitivitas kita tinggi. Jadi kalau Taurus sama Taurus cocok nggak? Taurus sama Taurus bisa cocok. Oke, let's talk about kerjaan. Kalau kerjaan gimana? Oke, Taurus itu orangnya yang memiliki diplomasi yang sangat tinggi. Yang aku suka dari Taurus itu cara kerjanya mereka, itu tuh mereka mereka memiliki pemikiran yang cukup global dan umum. Mereka bisa mengambil dari segala persepsi. Cuman kelemahannya Taurus itu kalau ditentang program, atau misalnya ditentang ketika debat, atau misalnya dipatahin apa yang jadi misi dan cita-citanya dia tuh, mereka cepat ngedrop. Dan kadang mereka kayak jadi kayak loss of faith dalam kerjaan, atau kayak mulai males-malesan, jadi kayak udah nggak ngerti apa yang mesti mereka kerjain.
Sedangkan dalam dunia pekerjaan itu kan memang pasti ada yang namanya kegagalan dan juga ada yang namanya keberhasilan. Jadi memang harus benar-benar nyiapin diri. Karena secara mental Taurus itu kelihatannya keras, tetapi ketika berhadapan dengan bos atau atasan dia tuh kayak langsung mengkerut gitu, kecil banget gitu. Jadi kayak gitu sih Taurus. Dan Taurus itu kelemahannya dengan pasangan itu adalah dia itu tuh suka diselingkuhin sama pasangan tanpa dia sadar gitu loh. Karena Taurus itu tuh kayak orangnya tuh kayak ya udahlah kalau sama pasangan gitu loh. Dia tuh terlalu kadang karena sedikit self-center sih. Dia terlalu sibuk bahwa merasa dirinya itu kayak aman-aman aja, tapi tanpa disadari ternyata hubungannya lagi gak aman. Jadi mereka kurang peka sih. Ya satu itu dari tadi kan kita bahas bahwa secara garis besar Taurus itu kurang peka. Kebiasaan buruk yang lain, Taurus itu suka gampangin segala hal. Dia nggak bisa mikir panjang dan akhirnya jatuhnya kadang dia suka salah melangkah gitu. Dan kadang dia juga diingetin kayak aduh gampang kayak dia tuh kayak idealismenya juga lumayan tinggi gitu. Jadi kayak harus kok diulang-ulang dulu sih. Jadi kayak harus bener-bener dia tuh turunin segala egonya deh kalau pengen works bisnisnya, pengen sukses cintanya gitu tuh kayak bener-bener harus bisa menata dan merubah diri, jangan terlalu egonya dikenceng-kencengin gitu. Closing buat Taurus adalah overall nih zodiak yang cukup unik. Bagi Scorpio, aku itu tuh zodiak yang sangat ketebak banget dalam langkah, dalam isi hatinya, dalam dia maunya apa gitu loh. Dan rata-rata Taurus itu memang suka gampangin sih, baik di segala hal. Jadi tolong dikurang-kurangin ini kalau misalnya kalian ingin berhasil dalam segala sesuatu yang kalian inginkan. Dan udah gitu aja. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe YouTube channel aku ya. Bagi ini video-video buat teman-teman Taurus kalian. Oke, buat teman-teman semuanya udah cukup dulu mengenai Taurus. Kalau ada salah mohon maaf, dikoreksi di komen ya. Jangan lupa, pokoknya thank you so much yang udah request. Pokoknya aku minta kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya, jangan lupa hidupin loncengnya, dan jangan lupa follow Instagram aku. Siapa tahu nanti aku akan share lagi di story untuk next zodiak apa. Buat teman-teman bisa bagiin video ini ke teman-teman kalian yang Taurus supaya bisa saling diskusi di bawah. Dan juga thank you so much atas dukungan kalian. I love you. Nanti sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.